Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan bisa mengikuti ta'lim ini sampai selesai, kemudian sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan. Semoga Allah sehatkan orang yang sakit disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat dan keberkahan. Amin ya rabbal. Yang tidak sakit senantiasa diberikan kesehatan dan melakukan hal-hal yang baik, amalan-amalan saleh, sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat hingga akhir kalamnya kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Kalimat ini kalimat tauhid, kalimat yang paling sempurna, yang tidak ada yang mengalahkan kalimat. Semua kesimpulan dari agama yang kita laksanakan ini, itu barusan la ilaha illallah, tiada ilah yang diibadahi kecuali Allah. Selain itu selesai. Mau kaya apa kayak hidup kita, mau sebesar apa kayak jabatan kita, mau kuat seperti apapun pengawal kita, ketika la ilaha illallah, maka kecillah kita di hadapan Allah. Apalagi kalau kecil. Saudara, semakin besar manusia, maka yang benar dia akan semakin kecil rasanya di hadapan Allah. Biasanya begitu. Semakin alim manusia akan semakin taat kepada Allah. Ya, semakin alim semakin taat. Kenapa? Karena jalan alimnya terus menempuh jalan yang lebih tinggi. Ulama warasatul anbiya, orang-orang yang alim yang menjadi waris para nabi. Nah, ikhwah billah, ada satu zikir yang sering kita lantunkan dalam acara-acara tahlil kita, maka disebut tahlilan, karena pokok dari ucapan doa-doa yang dipanjatkan itu adalah mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ya. Jadi diperingatkan dengan kalimat yang memimpin tahlil kita, sesungguhnya sebaik-baik zikir. Fa'lam, maka pahamilah, ketahuilah apa yang harus diiklam, yang dipahami dan diketahui. La ilaha illallah, tiada ilah yang diibadahi kecuali Allah. Kalimat fa'lam, perintahnya, amarnya adalah melaksanakan, memahami, mengetahui. Jadi mengilmui, ini bukan sekedar paham doang.
Karena ada fa di depannya berarti wajib baginya memahami kemudian melaksanakan dari pemahamannya itu, ada penekanannya. Jadi kalau orang sudah disebut dia berzikir la ilaha illallah adalah ketika kalimat lisannya itu, ucapan la ilaha illallah bil qaulnya itu sama dengan ucapan yang tertancap di dalam hatinya, sama, sehingga ucapan la ilaha illallahnya ucapan yang benar, yang sahih, yang berbekas buat dirinya sendiri atau juga mungkin buat orang lain. Zaman dulu kalau para pejuang kita yang berjuang pasti akan mengucapkan ini. Para kiai, para ulama, para pejuang yang tidak ulama tapi taat pada Allah, pasti teriakannya ini nih, la ilaha illallah, kalimat yang membuat musuh-musuh bangsa ini kerdil dan kecil. Itu. Walaupun sekarang kalimat ini tidak sedikit yang menggunakannya justru untuk mengkerdilkan agama itu sendiri, menghina dinakannya, menyepelekannya dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak bahas itu. Ntar ditegur lagi. Repot. Susah sekarang mah. Saudara, di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dikatakan Nabi? Man ta'ara minal lail, ini man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun dari tidurnya di malam hari. Barang siapa yang bangun dari tidurnya di malam hari. Nanti ada tulisan ta'araf apa? Faqala, kemudian dia berucap, dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kata Nabi, thumma qala Allahumma ighfirli, al-du'a istajib lahu fa in tawaddu thumma salli terus salatan. Kemudian kata Nabi begini, barang siapa bangun dari tidurnya di malam hari, karena penjelasannya begini nanti, kenapa bukan siang hari kan gitu ya, kan kita juga sudah suka tidur siang kan, tapi kata Nabi ini penjelasannya menurut para ulama hadis ini malam hari. Barang siapa bangun di malam hari, kemudian ketika bangun dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berkata, ya Allah ampuni aku, Allahumma ighfirli. Atau dia memanjatkan doa yang lain, kemudian dia panjatkan lagi doa yang lain, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pakai macam-macam, nggak pakai wudhu dulu, nggak pakai berbersih dulu. Ketika dia bangun
yang dia ingat adalah Allah dengan kalimat thayyibah kayak begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, maka doanya akan dikabulkan setelahnya, kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah. Coba bayangkan, nggak pakai wudu, nggak pakai macam-macam, bangun langsung. Nah, maknanya adalah, jadi begini saudara, di dalam penjelasannya itu kata ahli hadis berkata, ada ragam pengertian dari makna ta'arrah itu tadi. Man ta'arrah, barang siapa bangun, bangunnya bangun ngapain kira-kira? Bangun ngapain? Rata-rata pengen pipis sih, rata-rata kan itu ya, kan jadi perantara aja nih, ya, pengen buang air kecil dan sebagainya. Ada juga yang memang bangun karena pengen sholat tahajud malam, ya, dan sebagainya. Nah, makna ta'arruf ini kata ahli bisa juga intibah, terbangun tanpa alasan, terbangun aja. Kemudian bisa juga takkan lama berbicara. Kadang ada orang yang bangun langsung berbicara, betul? Karena dia tiba-tiba mengucap saja. Ada yang astagfirullahaladzim. Ada juga yang nyanyi. Karena sebelum tidur dengerin musik. Pas bangun masih terngiang, lagu lanjutannya dihafal. Ini kalau udah begini hati-hati, ya, dikirnya nyanyian, hati-hati. Ada juga yang aliman, ya, bangun dengan kesadaran, bangun dengan niat yang dibuat sebelum tidur, ya. Yang Nabi suruh kita kalau mau tidur adalah berniat untuk sholat malam. Kalau ternyata tidak bisa sholat malam, tidak bangun malam itu, maka niatnya menjadi penggantinya, karena dia dianggap telah sholat malam sepanjang malam sampai subuh. Baru niatnya doang. Tapi ini biasanya untuk orang-orang yang sudah biasa sholatul lail. Orang sholatul lail itu begini Pak, sudah biasa tahajud, terlewat dia, gitu ya, seperti Rasulullah. Ya, karena ada terlalu capek gitu, kemudian subuhnya terlambat, terlalu capek lagi habis perang, perjalanan jauh dan sebagainya, subuhnya terlambat, maka Abu Bakar mempunyai Rasulullah, kita terlambat subuh, maka bangunlah betul Rasulullah, kemudian sholat subuh, ya, karena sholat tahajud tuh, ya. Nabi kemudian sholat tahajud. Ini buat orang yang biasa sholat tahajud. Yang nggak biasa jangan coba-coba sholat tahajud waktu duha. Tapi nggak biasa jangan coba. Jadi juga sholat subuh yang sholat duha. Ya, kenapa terlambat dulu? Nah saudara, ini namanya bangun ta'arruf karena mengetahui ada niat, pengen bagus, pengen bangun malam dan sebagainya. Ada juga yang ta'arrufnya itu tamattu, itu mulai udah tidur lagi, ya. Tapi kalau dia kemudian dia sadarkan dirinya, ya, kemudian dia lakukan aktivitas yang seperti diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka dia mendapatkan ampunan Allah dan doa setelahnya mendapatkan pengampunan Allah dengan mudah. Jadi makna ta'arruf dalam ilmu hadis secara umum, ya, adalah bermakna bangun dari tidur sambil bicara. Bangun dari tidur sambil bicara. Gini Pak, maksudnya gini. Nggak usah tidur dulu. Antum kalau kesandung kemudian jatuh, ucapannya apa? Ayo, jangan dikarang-karang nih. Tiap orang berbeda-beda nih.
Antum jatuh di kesandung, terus ngomongnya gimana tuh? Ada yang istighfar, benar? Astagfirullah. Gitu. Ada yang berucap Masya Allah, ada yang berucap Subhanallah, gitu ya. Jatuh Subhanallah. Atau istighfar Astagfirullah. Ya, kemudian duduk sebentar minta ampun sama Allah dan seterusnya. Ya, masih bagus nih, benar. Tetapi banyak juga yang kalau jatuh kesandung, aduh, aduh, terus ngomel sama batu, dasar batu, jadi batu disalahin kan? Atau dia ngomel apa saja, bahkan nanti ngomelannya itu sampai kemudian yang kemarin dia ungkap lagi, dasar batu, kayak segitu aja sudah ngalangin jalanan tuh, mulai disebut-sebut orang lain, kayak si bulan suka ngalangin jalan dan sebagainya. Udah mulai melaknat sepanjang jalan sampai kelar laknatnya. Ada yang begitu. Tetapi makna ta'aruf sambil bicara ini adalah di sini. Ketika manusia itu bangun di tengah antara sadar dan tidak sadarnya, ya, yang dia ingat adalah Allah. Ini yang sahihnya begitu. Yang benarnya antara sadar dan tidak sadar, yang dia ingat langsung Allah. Kenapa bisa begitu? Karena pas dia connect langsung kepada Allah. Pak, nanti saat sakaratul maut makna ta'arufnya akan nyambung mana? Apa yang dia sebut, maka itulah yang paling dia sukai dan cintai. Nanti di sakaratul maut nih bakal terjadi kan sama kita nih. Apa yang tertancap di hatinya dan paling utama di hatinya, maka itulah yang akan dia sebut. Nggak bisa dibohongin. Pada saat dia sakaratul maut, apa yang ada di dalam hatinya itu yang sangat dia sukai, sangat dia cintai, berada pada urutan pertama, maka itulah yang akan dia sebut. Lihat ini Pak. Itulah yang akan dia ingat. Makanya kita disuruh oleh Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan oleh kamu buat orang yang akan mati, apa talkinnya? La ilaha illallah. Jadi buat saudara kita yang mau mati tadi, kata Nabi, talkinkan oleh kamu la ilaha illallah ke hadapannya, ke telinganya. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang sabar. Dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Talkinkan dengan kalimat yang benar, dengan kalimat yang halus dan lembut, dengan penuh kesabaran. La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berhentilah. Jangan diterusin deh. Nanti kalau dia ngomongnya ngawur lagi, maka talkinkan lagi. Begitu terus. Ya, maksudnya apa? Pada saat sakaratul maut itu saudara, meskipun hatinya sudah terpaut pada la ilaha illallah, itu ya, syaitan datang ke hadapannya, menggodanya, menyerupai orang-orang yang dia cintai ketika hidup. Bayangkan coba. Iya. Nah, kayak bapak, mudah-mudahan tidak ya, kayak kami aja. Nah, kayak saudaramu ini loh, jangan Islam begini aja. Syaitan itu begitu, menyerupai saudara-saudaranya yang tidak Islam tadi datang. Menyerupai teman-teman yang dia sukai waktu hidup di dunia, datang kepadanya. Hati-hati. Buat menempatkan posisi Allah di dalam hatinya tadi, diganti dengan yang lain selain Allah Ta'ala. Targetnya gitu. Makanya nanti kalau saya wafat, menjelang wafat ada antum jangan pergi. Ya. Karena kita sekarang di sini nih, ya. Nggak usah mikirin rumah sakit, ya. Langsung berikan anak menghadap kiblat, pimpin la ilaha illallah. Ya, amanah nih. Ustaz Fadil bisa bawa rumah sakit, nggak usah.
Nggak usah. Kalau dia mau sembuh, sembuh. Insya Allah. Kalau dia sakarat, pimpin. Ya, khawatir antum lagi sibuk bawa ke rumah sakit, ada sakarat perempuan sendirian. Alhamdulillah, ya Allah. Padahal ada antum semua samping. Ya, begitu. Jadi pimpin saudara. Lakin mau kamu ditakdirkan buat orang sudah wafat dengan la ilaha illallah. Itu cara dari seorang muslim buat muslim yang lain dalam mengingatkan. Nah, nanti hati itu akan sangat menentukan pada saat sakaratul maut. Siapa yang paling dicintai walaupun iblis syaitan datang kepadanya. Saudara muslim membantu untuk memerangi iblis sampai dia menutup usianya dengan ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang diibadahi kecuali Allah. Ikhwan fillah, makna ta'arruf yang lain adalah ya, bangun dari tidur sambil bicara. Ya, ada yang bangun dari tidur sambil bicara, ada semua bahkan. Kenapa? Mimpi. Ya, mimpi berubah. Ya, lari dia, lompat. Kenapa ya? Masya Allah, padahal baru tidur. Berhati-hati. Kenapa? Tidurlah dengan cara yang dicontohkan Nabi, insya Allah aman. Ya, zikir dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Tidurlah dalam keadaan berwudu. Kenapa? Supaya dalam keadaan istiqomah mengingat Allah. Kalau bisa baca surah Al-Quran, ya, surah-surah yang lain. Ya, kalau bisa zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ikuti dan laksanakan tadi. Supaya apa? Tidur kita menjadi tidur yang berkah, tidak bisa mendapatkan manfaat dari tidur sebagai istirahat yang maksimal. Nah, ikhwanillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ta'aruf itu adalah bangun tidur sambil bicara. Ketika kita bangun tidur, maka apa yang kita bicarakan? Lihat hadis Nabi. Barang siapa terbangun dari tidurnya, ingat ya, dari hadis Nabi, ya, dia tidak teringat kepada perjuangan kaum muslimin, falaisa minni, dia bukan bagian dari golongan. Bangun tidur kagak ingat sama perjuangan jihad dakwah, ya, menegakkan la ilaha illallah di muka bumi, kata Nabi, falaisa, dia bukan golongan. Masya Allah, berat, nggak main-main. Nabi yang ngomong, saya cuma nyampaikan. Kok begitu sederhana Ustaz? Bukan sederhana, kalimatnya memang pendek, tapi pengertiannya, ketelaatannya, pelaksanaannya tidak sederhana. Buktinya apa? Tidak banyak orang bisa dan mau melaksanakannya. Bangun dari tidur yang antum ingatkan apa? Ayo, apa yang diingat bangun dari tidur? Astagfirullah, utang, kolektor, tidak nih. Bangun dari tidur hari Minggu nih, ya. Ntar kita jalan kan, belum mandi. Bangun dari tidur apa yang kita ingat? Makanan enak. Bangun dari tidur apa yang kita ingat? Kalau lain Allah, selain Allah, berhati-hati. Kenapa? Karena itulah yang paling kita cintai biasanya. Ada yang bangun tidur, anak muda langsung bangun tidur, langsung nyanyi. Cuma kamu, Masya Allah. Kita mau udah lewat ya Pak, begitu. Anak-anak muda, ada yang begitu. Ini masih tidurnya, ini urusannya. Ya, bangun tidur kan tidurnya. Baru punya seperti ini saja. Ta'arufnya kita, bangun sambil bicaranya kita. Yang kita bicarakan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan perjuangan, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan kita belum melaksanakannya, mudah-mudahan apa yang dicontohkan sahabat dan kita belum melaksanakannya, sehingga kita berkata astagfirullahaladzim, banyak ketaatan yang belum saya laksanakan, banyak perintah Rasulullah contoh teladan yang belum saya laksanakan, banyak tugas dalam dakwah yang belum saya tunaikan, banyak perintah Allah yang belum saya amalkan. Masya Allah.
dia menangis. Ya. Tetapi makna ta'aruf ini yang paling penting adalah gitu ya. Ketika dia bangun, dia paling bagus nih. Ketika dia bangun, yang langsung dia ucapkan, walaupun dia belum ingat betul 100%, ya, tetapi hatinya sudah langsung connect. Apa katanya? La ilaha illallah. Ya, seperti yang contoh tadi, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendeknya nih, dipendekin ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dia berucap subhanallah wa bihamdihi dan seterusnya. Kemudian dia berkata lagi Allahumma ighfirli. Maka Allah ampuni dosanya. Kenapa bisa begitu? Si hamba baru bangun tidur, ininya belum connect, tetapi hatinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kata Allah, kata Nabi SAW, ampuni semua dosa-dosanya. Setelah itu dia doa, ya, maka Allah kabulkan. Kata Imam Suyuti, meskipun kemudian setelah dia mengucapkan itu Allah mengampuninya, dia tertidur lagi, Allah ridho kepada tidurnya sampai dia bangun. Sederhana kan Pak? Belum mungkin belum junub, masih bernajis mungkin ya. Tetapi dia langsung ingat kepada Allah. Karena belum wudu, belum bernajis itu bukannya kemudian dilarang mengingat Allah. Berwudu itu untuk membersihkan badan, untuk menyempurnakan mandi junub dan berwudu itu untuk menyempurnakan ruh dan badan supaya menghadap Allah dalam tempat yang proporsional suci. Tapi si hamba menghadap Allah ketika bangun, ketika kefitrahannya baru nongol kesadarannya, kan diangkat kalam kalau tidur tuh kan, ya hadisnya kan gitu, diangkat kalam, maksudnya catatan Allah tidak dicatat. Setelah dia berdoa kepada Allah, ya kan udah hilang kesadaran tuh ya, wudunya tetap dianggap sebagai orang yang berwudu walaupun di dalam tidurnya dia kentut. Tuh Allah, dia akan kalah kesadaran dia angkat, ya. Tetapi tetap dicatat sebagai amalan-amalan soleh. Nah orang yang bangun tadi belum sempat macam-macam, tetapi ketika dia bangun di dalam hatinya ingatnya Allah, maka lain cerita. Allah suka kepada hamba ini, suka banget. Karena di tangan orang inilah agama selamat. Kenapa? Nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak dekat kepada Allah. Nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya tidak dengan la ilaha illallah. Nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang kalau dia sholat tidak khusyuk kepada Allah. Nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau belajar pada alim ulama secara serius kemudian mengamalkannya. Nggak bisa kalau dia tidak serius pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa. Ya. Jadi antum suka cium dengan istrinya. Kalau mau jalan nih, kayak tadi saya jalan ya. Nih, assalamualaikum. Saya nak cium tadi sebentar. Dia ketawa, hati-hati banget. Pernah nggak kita kalau pergi ke rumah kita cium dengan istri kita? Kadang-kadang ya, waktu masih muda ya, udah tua. Pak, semakin tua harusnya kita semakin akrab sama istri kita, bener kan? Semakin tua semakin akrab. Ya. Sering kening cium kening istri kita, ya. Taruh 5 juta di kanan tangannya, oh masya Allah, ya. Ridho banget dia. Ya, ridho banget. Maksud saya begini, kalau kita dengan istri kita bisa seperti itu, ya, dikeluk, ditiup, ya, kemudian ini hadiah buat Mi. Udah lama Abi nggak ngasih. Oh, senang banget. Masya Allah, ridho banget. Kesalahan antum yang bertahun-tahun itu saat itu dimaafkan oleh. Percaya? Benar. Praktekin. Penuh kelembutan. Alami saja. Ini Abi mau jalan. Jaga rumah anak bentar ya. Abi pulang lagi sore. Cium istri kita tadi ya.
pegangin tangannya 1 juta aja 2 juta. Oh masya Allah, antum diantarin sampai pintu gerbang rumah tuh. Hati-hati jalannya ya, jaga diri, jangan ngantuk ya. Umi tungguin sampai pulang ya. Bawa duit lagi maksudnya. Ridho itu manusia. Ketika kita datangi Allah, masya Allah. Ketika kita takbir manusia, kemudian kita berkata, memanggil Allah, Allah. Lisanmu mengucap, matamu memandang tempat sujud, ya, telingamu mendengarkan ucapan lisanmu, hatimu berucap atau tidak Allahu Akbar. Kalau hatimu berucap Allahu Akbar sesuai dengan takbirmu, maka engkau sambung diri kepada Allah. Ya, baru. Tapi kalau hati kita nggak nyambung, mau takbir kayak apa kek? Allah. Agak nyambung, ulang lagi Allah, nggak nyambung. Ada nggak kayak gitu ya? Ada. Tapi ada sekali kita tetap nggak nyambung. Kenapa? Karena hatinya tidak menetapkan apa yang dia ibadahi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya yang berhak mengelola hatinya. Yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh. Dia merdeka dari selain Allah. Yang boleh ini hanya Allah. Maka apa saja yang kalau sudah ada Allah urusannya, nggak ada ditunda, langsung selesai. Datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah, udah tomat langsung dia berwudu, langsung pergi ke masjid. Dia menangis sepanjang perjalanan. Ya Allah, jangan sampai Kau berikan kepada aku kesempatan ketinggalan 1 rakaat. Ini enggaknya pada takbir nanti masih ada salam ini di bagian sholat jamaah, begitu urusannya. Udah tua kita Pak, udah sebentar lagi mati. Sama antum mana udah tua, sebentar lagi mati. Ustaz, bagaimana yang muda? Sama, karena sebentar lagi juga mati. Emang kan dampingan hidup itu apa? Kan mati. Hidup mati. Dalam mati hidup kan Allah selama-lamanya. Padanya itu, kalau hidup dunia akan dimatikan. Udah. Jadi mau ngapain macam-macam. Antara hidup dan mati itu ada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang wajib diamalkan. Ada tauhid yang wajib ditegakkan. Kan gitu ya Pak. Ada dakwah yang harus disampaikan. Ada anak istri yang harus dibina, diberikan uswatun hasanah kepada mereka. Bagaimana supaya mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti para sahabat, mencontoh pada tabi'in, mengikuti pada tabi'in, mengikuti para ulama salafus saleh ila akhir zaman. Orang-orang yang menetapkan la ilaha illallah di dalam dadanya itu tadi, ketika dia bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan langsung la ilaha illallah. Jadi langsung ingat pada Allah. Kemudian dia mengucapkan yang dicontohkan tadi, ya. Dalam ta'arufnya itu antara sadar dan tidak sadar, hatinya berkata la ilaha illallah wahdah. Tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada yang bisa mensyarikatkannya. Lahul mulk, hanya kepadanya lah kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya kepadanya lah segala pujian. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian dia berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni. Nih Bapak beneran praktekin ini, praktekin. Besok bangun tidur praktekin. Ya, maka Allah ampuni dosanya. Setelah itu kalau dia beribadah, Allah terima ibadahnya. Kalau dia berdoa kepada Allah, akan diterima dan dikabulkan doanya. Berarti doa yang mustajabah salah satunya adalah ketika antum bangun dari tidur mengucapkan ini, Allahumma ghfirli, doa yang lain terus. Kalau dia wudu, maka wudunya diterima. Kalau dia salat, salatnya diterima.
Dia jalan ke masjid subuh, dalam subuhnya Allah itu. Salat subuhnya Allah suka. Nanti ada lagi amalan ba'da subhi. Apa? Mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sampai matahari terbit. Nabi sedang mengucapkan ini 100 kali minimal kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Nabi mengucapkannya 100 kali minimal, bukan maksimal, minimal. Nabi sering dari itu bacanya. Terserah Nabi. Itu. Nah saudara, pertanyaan yang kedua, saat ini, sekarang ini, apa yang ada di dalam hati antum? Lagi taklim nih, apa yang ada di dalam antum sekarang? Yang ada di dada dia apa? Resah supaya ustaznya cepat-cepat selesai ceramahnya, atau suka mendengarkan la ilaha illallah dalam ucapan? Saudara, Nabi SAW berkata, zayyinu imanakum, itu ya, perbaiki imanmu. Sahabat tanya, dengan apa ya Rasulullah? Bukankah kami orang-orang yang senantiasa memperbaiki iman bersama? Kata Nabi, zayyinu imanakum bila ilaha illallah, perbaiki iman kamu dengan la ilaha illallah. Apakah qaul? Iya. Apakah penetapan dalam hati? Ya, betul. Apakah pelaksanaan dalam amal? Iya. Ucapkan, penetapan dalam hati dan melakukan dalam amalan saleh dan istiqamah bersama la ilaha illallah. Maksudnya itu baru terjadi perbaikan iman. Kalau cuma, jangan tersinggung, saya tidak ingin tahlilan, tidak, saya suka mimpin tahlilan, ya. Tapi saya kasih ceramah kayak gini. Apakah cukup dengan la ilaha illallah? Kalau diartikan itu belum cukup, karena padanannya penetapan di dalam kalbu. Apakah cukup dalam kalbu? Masih bagus, kenapa? Ada penetapan setidak-tidaknya itu. Kenapa? Penetapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, penetapan la ilaha illallah itu adalah penetapan yang masuk dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Setidak-tidaknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, termasuk dalam hatinya ada keinginan untuk taat pada Allah, dia muslim. Dia mati dalam keadaan Islam. Saudara, perkara ini jadi tidak ringan kalau begini, karena menyangkut banyak hal, ya, banyak amalan yang akan kita satukan dalam sebuah tarikan nafas, di mana banyak amalan itu akan jadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau satu kalimat yang thayyibah dari la ilaha illallah tadi ada di dalam ini. Kalau la ilaha illallah tidak ada di dalam ini, ucapanmu apapun, salatmu seperti apapun, tidak bermakna, tidak bernilai, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Enggak ada la ilaha illallah dalam hatimu. Bohong. Alhamdulillah. Saya sampai hari ini latihan sama-sama enggak bermemang untuk beribadah. Jangan-jangan belum. Kenapa? Kadang-kadang dunia itu masih lebih tinggi daripada Allah. Apa buktinya? Banyak saya bisa buktikan buat diri saya sendiri. Saudara, kalau udah begitu, perhatian ya. Kebiasaan itu bisa itu biasanya karena kebiasaan ya, karena sering dilatih. Orang yang membawa mobil dengan cermat, ngebut tapi selamat kan jarang. Tapi kalau dia berlatih untuk itu senantiasa, hatinya konsen, otaknya konsen, matanya konsen, telinganya konsen, insya Allah terwujud tuh, ngebut tapi selamat. Gitu. Sama. Bagaimana kita beribadah pada Allah, ya, walaupun lambat tapi selamat di balik. Walaupun lambat tapi selamat. Lambat apa? Karena kemampuan kita terbatas, ya. Betul? Waktu kita terbatas, kita ngomong sama Allah, ya Allah,
mencintaimu ya Allah. Aku suka padamu ya Allah. Jadikan aku yang mendapatkan, dapat melihat wajahmu nanti di mahsyar ya Allah. Pernah nggak doa sama Allah, ya Allah aku rindu padamu, aku ingin melihatmu ya Allah. Pernah nggak? Sering-sering doa. Kalau mau dapat husnul khotimah, sering doanya kayak gitu. Ustaz nanti mati, memang kita bakal mati. Mau ngapain? Kita bakal mati, Pak. Kalau nggak ada kalimat rindu yang kita ucapkan pada Allah, mau kapan lagi di dunia ini? Kalau di akhirat global udah. Waktu di dunia kita ngomong, ya Allah aku rindu pada. Aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Kalau seorang hamba sudah diberikan izin melihat wajah Allah, udah nggak ada alasan dia tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Pasti dia masuk surganya. Nah saudaraku, ya udah ada kata apa, saya sudah baca di WA ya, betul? Ada tulis, ada gambar love gitu, terus ada tulisan bahagia itu adanya di hati, benar? Ya, benar? Benar. Karena sumber kebahagiaan duniawi itu nongkrongnya di sini. Hatimu itu akan bahagia kalau hatimu cuma ada Allah di dalamnya. Hatimu akan bahagia kalau Allah jadi nomor satu-satunya, bukan nomor satu, nomor satu-satunya. Yang lain berada di luar, tidak masuk dalam hatimu. Mobil ada di luar hati, villa ada di luar hati, istri cantik ada di luar hati, anak-anak di luar hati, berada semua. Lalu apa yang ada dalam hatimu? Cuma Allah. Dengan begitu engkau bisa mengatur istri-istrimu, mengatur villamu, mengatur anak-anakmu, mengatur ini. Kenapa? Di dalam hatimu yang mengatur Allah. Film sudah kalau mau mati, apa bikin pesantren? Kendaraanmu yang ada 4, 1 aja pakai, oh nggak bawa pakai tiap hari, selebihnya buat dakwah dan jihad. Motormu yang ada 10, udah bagi-bagi teman-teman para pendakwah, gua pakai 1 aja yang cukup, betul? Duitmu yang di bank itu yang jutaan rupiah ada bunganya, tinggalkan 1 juta tiap bulan hanya untuk hidupmu saja. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Belumnya latihan dari sekarang. Kalau nggak latihan, hati-hati nanti. Ya, ketika sakaratul maut, kalau dunia yang ada di dalam hati, berhati-hatilah. Hati-hati kalau udah ngomong begini. Mak, itu mobil, boleh PPKB-nya simpan. Tuh rumah apa sertifikatnya ada nggak? Padahal udah sekarang nih menjelang mati. Itu aja dipikirkan, hati-hati tuh Pak. Istighfar buru-buru. Biasanya istri kita bilang, Pak udah istighfar aja. Kenapa? Istri kita melihat di bapak sebentar lagi wafat kayak udah nggak atau ya kenapa saya udah bunyi ting pelan. Kan kelihatan. Udah begitu nasihatin suamimu atau istrimu, mah sudah ya kita zikir, kita ucapkan la ilaha illallah. Anak-anak nanti abi yang ngurus. Gitu aja. Ya, saya ingat betul, masya Allah ya, ayah saya tercinta, beliau sakit ya karena TBC berapa tahun, sabar sekali. Sampai hari akhir kehidupannya itu, hari itu beliau tidak bisa sholat Jumat karena parah banget ya. Saya suruh pulang tuh pada asar. Tapi sebelum saya suruh pulang, masya Allah, saya nggak sempat sakit dan beliau meninggal. Karena saya disuruh pulang. Udah kamu pulang dulu istirahat. Dia gitu. Itu sebelum Jumat dia selalu berkata dari pagi itu, ini hari Jumat nih. Iya Pak, ya, kenapa? Enggak, senang aja kelihatannya, mukanya senang. Dia pikir aja. Dia kira tadi, la ilaha illallah. Bapak yang ngajarkan saya Quran, bapak yang ngajarkan saya ngaji, bapak yang ngajarkan saya kenal Islam. Itu dia, masya Allah. Bersyukurlah punya orang tua yang dekat kepada agama. Bersyukurlah punya orang tua yang mengajarkan anak-anaknya. Makanya kita jadi orang tua, syukurlah punya anak dan cucu yang masih bisa kita urus untuk urusan anak. Nah saudara ya, beliau wafat tuh di hari itu pada asar. Udah, saya nggak saksikan. Teman, masya Allah, nanti saya langsung datangin udah terwujud ya wajah
wajahnya senyum. Usia 67 tahun. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu. Ada keinginan berjumpa sama Allah, gitu. Dia nggak tahu karena sebentar lagi dia wafat, tapi hatinya membimbingnya. Ini hari Jumatnya, hari paling bagusnya. Gitu. Dia pengen sekali ketemu Tuhan. Pernah nggak nanti kita pada saat jalan ajal kita, mulai sakit kita, yang kita pikirkan bukan sakitnya lagi, apa? Bertemu Allah. Setiap mukmin ketika dia sakit, yang dia ingat pasti Allah. Pasti, nggak mungkin. Setiap dia sakit, Allah. Ketika dia batuk, apa bacaannya? Hah? Apa bacaannya? Ketika batuk nih, apa bacaannya? Hah? Alhamdulillah. Terima kasih sama Allah, diperingatkan. Sebentar lagi. Ya. Kalau sudah sakit berat, udah nggak usah pikirin sembuh, pikirin menghadap Allah. Udah. Itu nggak usah pikirin sembuh. Semua mau urusan Allah, berobat, tapi pikirkan sebentar lagi gua wafat. Mak sini, anak-anak kumpul di sini. Abi udah sakit berat, ya. Sebentar lagi Abi wafat. Jangan begitu Abi ngomong begitu, kenapa? Karena memang bakal mati. Mau apa lagi? Ustaz, namanya pesimis, juga pesimis, justru optimis. Kenapa? Optimis gue mau ketemu Tuhan gue. Tuh. Orang optimis itu kayak gitu. Tetapi bertemu dengan cara yang hak, bertemu dengan cara yang benar. Apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan sebaik-baiknya. Makanya Nabi suruh kita doa. Apa doanya? Allahumma hatimna bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Udah itu aja zikirnya tiap hari. Ya kalau udah usia kita gini, zikir salah satunya la ilaha illallah. Kemudian minta husnul khatimah. Cerdas-cerdas manusia kata Nabi, orang yang senantiasa berdoa, Allahumma hatim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tetapkan la ilaha illallah tetap cekrat di dalam dada, sehingga tidak ada yang bisa menghapuskannya. Ya, kekuatan apapun kecuali hanya Allah, dan Allah hanya menghendaki si hamba tetap berada dalam la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, pasti Muhammad Rasulullah mengikutinya. Gitu, ya Pak. Kalau saya ingin pasti, nggak mungkin enggak. Karena dia pasti beribadah, karena dia pasti berpuasa, karena dia pasti beramal soleh, karena dia pasti mentaubatkan nasuha dan sebagainya. Kenapa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kalimat menyinggung perasaan di waktu subuh ini. Semoga Allah ridho pada kita, semoga Allah cinta kepada kita, semoga Allah bukakan hati kita dan tetapkan hati kita pada satu tempat, la ilaha illallah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya?